Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Bahkan menerima aja itu dikasih perintah loh sama Tuhan. Karena Tuhan tahu manusia tuh gak gampang untuk menerima yang terbaik. Karena gini, ada masalahnya ada dua. Manusia dapat kado terindah dari Tuhan. Masalahnya dua. Yang pertama gak pernah dibuka kadonya. Jadi kita gak tahu itu kado terindah. Dan ketika kita sampai buka, kita bilang begini, ya gak mungkin dong ini buat saya. Itu terlalu indah, saya tuh gak layak dapat itu. Ya, kita kan ngomong gitu. Jadi ada dua sikap manusia, jadi itu sebabnya Tuhan bilang ini. Karena memang ini terindah dan Tuhan juga tahu kita akan dibohongi sama iblis, dibohongi sama ritual-ritual agamawi yang mengupayakan hidup kita supaya Tuhan berkenan sama kita dan lain sebagainya. Dia memberikan perintah ini, makanya dikatakan perintah baru karena waktu itu Yesus pun lahir di dalam keluarga Yahudi. Dia ikuti semuanya dengan hormat kepada mereka. Pelan-pelan waktu dia mulai mengajar, dia mulai transisi kepada prinsip kerajaan sorga. Dia mulai mementahkan semua ritual-ritual mereka. Ya. Ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Karena bukan seperti yang dulu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah perhatikan ini. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi dia ngajarin sama kita gini. Kalau saya bisa balik nih kalimat gini. Karena terlebih dahulu kamu sudah menerima kasihnya Tuhan. Sekarang tugas kamu untuk memberi kasih itu kepada orang lain. Orang lain seringkali mengasihi kamu dan kamu gak suka sama caranya dia ketika dia menyakiti hatimu. Sakit hati itu gak bisa kita kontrol. Kita bisa sakit hati kapan aja. Kepahitan itu bisa kita kontrol. Ya, kepahitan itu bisa kita kontrol. Kita bisa mengambil keputusan untuk tidak kepahitan. Sakit hati itu gak bisa dikontrol. Banyak orang sakit, ya kayak orang jatuh lah, sakit gitu ya. Sakit hati juga gak bisa dikontrol. Sakit hati itu normal, it's okay. Tetapi jangan sampai kepada kepahitan. Jadi kita nggak bisa kontrol kan kasihnya orang itu kepada kita. Jadi itu sebabnya belajar terima dulu, baru kamu bisa memberi. Itu maksudnya. Jadi kalau kamu sudah penuh di dalam sini dengan kasih Tuhan, kamu akan lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Kamu akan lebih mudah untuk tidak kepahitan sama orang lain. Yang terjadi adalah ketika orang menyerap sesuatu seperti sponge misalnya, dia menyerap air, ketika ditekan sponsnya, yang keluar apa yang dia serap. Misalnya diserap air, ditekan keluarnya air. Makanya ketika ada dua orang tiba-tiba berapa tahun yang lalu masuk ke pintu tol di Jakarta, sama-sama merasa kehormatannya terusik. Mereka keluar dari mobil, berkelahi, satunya mati. Konyol kan? Karena merasa apa? Gak dihormati. Padahal firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau dihormati, kerendahan hati mendahului kehormatan.